Borneo FC pimpin klasemen sementara setelah mengalahkan Persis Solo. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Pekan ke-6 telah selesai, ada banyak pertandingan menarik dan seru, terutama di 5 besar klasemen sementara yang dihuni oleh Borneo FC, Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Ada banyak cerita di pekan ke-6 ini. Kita mulai dulu dari peringkat pertama BRI Super League hingga pekan ke-6. Borneo FC, luar biasa tim Borneo FC ini dalam 6 pekan BRI Super League ini selalu memperoleh poin penuh. Jadi untuk sementara ini berada di posisi pertama setelah kemarin mengalahkan Persis Solo bermain di Samarinda dengan skor 1-0, di mana gol dicetak di menit-menit akhir melalui Juan Villa. Dengan kemenangan itu, sementara ini Borneo FC berada di peringkat pertama dengan 15 poin. Karena total dari 6 pekan pertama ini, Borneo FC baru memainkan 5 laga. Jelas yang pertama dulu menang atas Bayangkara FC di pekan pertama, kemudian menang lagi atas PSBS Biak di pekan kedua, menang lagi melawan Persija Jepara di pekan ketiga, terus pekan keempat harus melawat ke Persib Bandung, tapi pertandingan ditunda karena faktor keamanan dan ketertiban waktu itu. Kemudian pekan kelima luar biasa mengalahkan PSIM Yogyakarta di Stadion SAA Sultan Agung Bantul ya, Stadion Sultan Agung Bantul dengan skor telak 3-1. Kemudian pertandingan terakhir kemarin mengalahkan Persis Solo di Samarinda. Dengan total 5 pertandingan dimainkan dalam 6 pekan pertama ini, Borneo FC bertengger di puncak klasemen dengan 15 poin dan belum tersentuh kekalahan hingga ke pekan ke-6 ini. Jadi memang untuk sementara ini Borneo FC layak menjadi tim pertama dan utama di klasemen sementara. Kemudian di nomor 2 disusul Persija Jakarta yang secara mengejutkan dikalahkan oleh PSM Makassar ketika bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare. Kekalahan perdana yang dialami Persija Jakarta ini menjadikan Persija mengalami kekalahan perdana. Karena memang sebelumnya tinggal 2 tim yang belum terkalahkan, Borneo FC dan Persija. Tapi Persija harus mengakui keunggulan dari PSM Makassar ketika bermain di Stadion B.J. Habibie kemarin. Skor 2-0 menghiasi pertandingan hingga selesai. Dan paling hebat memang gol kedua dari PSM Makassar yang dicetak oleh Abu Kamara. Wah, golnya hebat banget. Diumpan dari sisi kanan langsung di heading, disundul oleh Abu Kamara. Gol ini mengingatkan kita seperti golnya Van Persie ketika Piala Dunia 2010 ketika melawan Spanyol. Cuman bedanya ya kalau Van Persie dari jauh, kalau ini dari dekat gawang, cuman formatnya hampir sama. Dari sisi kanan dioper, langsung disundul, keren sekali. Dan PSM Makassar yang berhasil mengalahkan Persija Jakarta kemarin juga menjadi tim BRI Super League yang baru memenangkan pertandingan perdananya. Jadi PSM Makassar ini dalam 6 laga pun baru memenangkan pertandingan ketika melawan Persija Jakarta. Jadi untuk sementara Persija berada di urutan kedua dengan 11 poin. Disusul peringkat ketiga BRI Super League sampai pekan ke-6 ini ada PSIM Yogyakarta. PSM Yogyakarta ini ngedap-ngedapi mainnya wapi tenan karena terakhir kemarin mengalahkan Bali United ketika bermain di Iwayan Dipta dengan skor telak 3-1. Luar biasa. Mainnya wapi banget, ngedap-ngedapi, tapi memang PSIM Yogyakarta ini sampai pekan ke-6 ini ya mendapat julukan baru sebagai Raja Tandang. Karena memang dalam 3 laga tandangnya selalu mampu meraih hasil poin penuh 3 poin. Selalu sempurna membawa pulang poin. Dimulai di laga perdana pembukaan BRI Super League melawan Persebaya Surabaya, mampu memenangi pertandingan dengan 1-0.
Kemudian di laga tandang kedua melawan Malut United mampu memenanginya juga ketika bermain di Kiraha. Terakhir ketika bermain melawan Bali United di Iwayan Dipta juga mampu memperoleh poin penuh. Dan itulah istimewanya PSIM Yogyakarta sampai pekan ke-6 ini. Dan mendapat julukan tadi, Raja Tandang. Entah bisa konsisten atau tidak, kita tunggu saja kiprah-kiprah PSIM Yogyakarta dalam pekan-pekan selanjutnya. Jadi sudah ada 3, 1, 2, 3 di peringkat keempat. Sementara ini ada Persib Bandung. Persib Bandung yang tampil perdana di pekan 1-3 secara mengejutkan. Karena memang dari pertandingan pertama menang melawan Semen Padang. Pertandingan kedua harus mengagetkan publik sepak bola Indonesia karena harus dikalahkan oleh tim promosi Persijap Jepara. Kemudian di pertandingan ketiga Persib Bandung harus seri lagi melawan PSIM Yogyakarta. Kemudian di pertandingan keempat memang belum dimainkan karena Persib Bandung harusnya bertemu dengan Borneo FC, tapi pertandingan ditunda karena faktor ketertiban dan keamanan. Di pertandingan kelima ketika melawan Persebaya di Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung mulai bangkit lagi, mampu memenangi pertandingan atas Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Kemudian terakhir pertandingan melawan Arema FC di pekan ke-6 ini juga dimenangkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Tapi yang menarik perhatian publik bukan kemenangannya itu saja, tapi bagaimana cara memperoleh kemenangan. Karena memang Persib Bandung ini bermain dengan 10 pemain, akhirnya mampu comeback dan menang atas Arema FC di pertandingan pekan ke-6. Tapi yang menjadi sorotan utama adalah pemain timnas Indonesia Tom Hai. Karena pada pertandingan itu Tom Hai main dari menit pertama hingga selesai, total bermainnya 110 menit waktu normal plus perpanjangan waktu. Dan memang menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia karena ternyata Tom Hai yang dari awal bermain diragukan, belum mendapat tempat yang nyaman di Persib Bandung, akhirnya di pekan ke-6 ini Tom Hai membuktikan kualitasnya. Dan yang menarik, Tom Hai ketika bermain selama 100 menitan tidak memunculkan wajah merahnya seperti yang sudah-sudah ketika membela timnas Indonesia. Mungkin kayaknya sudah terbiasa dengan cuaca di Indonesia. Jadi ya kita turut berbangga karena selain Persib Bandung menang ya, aset timnas Indonesia ini sudah mulai mengenal karakter sepak bola Indonesia maupun cuaca di Indonesia. Jadi ditunggu kiprah-kiprahnya Tom Hai di Persib Bandung. Dan kemenangan Persib Bandung atas Arema ini sebenarnya ada juga di pekan ke-6 kemarin ketika Persita Tangerang yang secara mengejutkan mampu memenangi pertandingan melawan Persijap Jepara di Gelora Bumi Kartini Jepara. Hampir sama dengan posisi di kartu merah satu pemain, bermain 10 orang, tapi comeback di babak kedua dengan melesakkan 2 gol dan salah satu golnya dicetak oleh Hoki Caraka yang mampu mencetak gol perdananya di pertandingan melawan Persijap Jepara. Ya tambah menarik di pekan-pekan ke-6 dan pekan-pekan selanjutnya. Apalagi setelah ini Persita dan Persib akan bertemu di pekan ke-7. Cuman informasinya venue-nya tidak bermain di Milik Arena karena tuan rumahnya Persita, tapi dimainkan di Bali, Iwayan Dipta. Jadi ditunggu saja pertandingan antara dua klub yang sama-sama memenangi pertandingan dengan 10 pemainnya di pekan ke-6. Dan terakhir di peringkat kelima ada Persebaya Surabaya yang pada pekan ke-6 kemarin mampu mengalahkan Semen Padang dengan skor 1-0. Dan menarik adalah dari pertemuan Semen Padang dan Persebaya dari mulai musim 2017 hingga sekarang baru ini ditemukan pemenangnya. Karena biasanya sering ketemu dan hasilnya selalu seri. Ini kemenangan pertama dari pertemuan kedua tim ini. Dan yang menarik adalah Bruno Moreira yang mencetak gol untuk Persebaya Surabaya, mencetakkan gol ke-29-nya dari total 96 laga bersama Persebaya Surabaya. Jadi Bruno Moreira sudah mencetak 29 gol dan 11 assist bersama Persebaya Surabaya dari mulai musim 2021
hingga sekarang. Jadi menarik dari pekan ke-6 kemarin ya hasil-hasilnya ya. Jadi selain itu banyak dari tim-tim di bawah klasemen atau dasar klasemen yang mulai menemukan performa terbaiknya, yang kemarin dari pekan pertama sampai pekan ketiga sering menemukan jalan buntu untuk meraih kemenangan sudah mulai tampil. Bahkan Dewa United yang awal-awal musim BRI Super League 2005-2006 ini tampil kurang oke, sekarang berada di peringkat ke-6 di bawah Persebaya Surabaya. Dan di pekan ke-7 esok Dewa United akan menjamu Persebaya Surabaya. Jadi menarik ini. Persebaya Surabaya apakah mampu memperoleh poin sempurna untuk menjaga posisinya di klasemen 5 sementara BRI Super League, atau bahkan Dewa United akan menggusur Persebaya Surabaya di pekan ke-7 nanti. Yang menarik di pekan ke-6 ini ya ada tim yang kalah untuk pertama kalinya dan ada tim yang menang untuk pertama kalinya. Selain itu ada 2 tim yang berhasil comeback dengan bermain dengan 10 pemain. Jadi masih seru BRI Super League ini karena memang posisi dari peringkat atas sampai bawah, bahkan posisi tengah klasemen ini berjarak poinnya sangat tipis sekali. Jadi sekali kalah pasti akan langsung terjun bebas ke klasemen bawah. Kira-kira akan ada kejutan apa lagi di pekan ke-7 dan ke depan? Kita tunggu saja. Tetap ikuti berita-berita terbaru terkait BRI Super League melalui channel ini, Eko CS. Jangan lupa klik like dan subscribe biar tidak ketinggalan berita terbaru terkait BRI Super League. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.